Siapa di sini yang aktivis kampus atau sekolah yang suka ngadain acara-acara gitu? Buat kalian para aktivis, hati-hati ya, apalagi ngadain acara di luar ruangan. Ini ceritanya Kak Tompul yang dia bisa sampai peka akibat dia aktivis. Jadi kejadiannya sekitar 5 tahun lalu. Waktu itu aku kelas 11 SMK semester 1. Dari awal masuk sekolah sampai lulus aku memang aktif di berbagai organisasi di SMK itu. Tapi aku nggak nyangka kalau keaktifan aku di sekolah jadi bencana buat aku. Jadi di semester 1 di kelas 11, sekitar bulan November, aku ikut pramuka sebagai panitia acara. Sebelum hari H, aku dan teman-teman panitia inisiatif untuk cari kayu bakar buat api unggun. Kayu bakarnya memang kita ambil dari belakang sekolah, yang masih bisa dibilang hutan. Pada saat itu belum ada kejadian yang janggal menurutku. BTW, acara pramukanya dari hari Jumat sampai Minggu, Kak. Nah, di hari Sabtu, aku udah ngerasa ada yang salah sama badanku. Aku lemes, gak mau makan, dan kalau berjalan berat banget. Jadi teman-temanku ngasih aku sereal aja karena gak mau makan dan udah lemes banget. Sampai di malam Minggu, pas api unggun, aku ngeliat samar-samar ada bayangan terbang di atas api. Dan di kamera yang aku pegang, ada foto yang janggal karena kayak ada bayangan putih. Aku gak cerita ke teman-temanku karena emang menurut aku itu bakal buat mereka panik. Singkat cerita, selesailah acara. Itu di hari Minggu, sore. Dan kita semua pulang ke rumah masing-masing buat istirahat. Di hari Seninnya kita masuk seperti biasa ke sekolah. Dan saat itu aku masih belum mau makan karena rasanya seperti ada yang mendorong dari dalam perut. Sampai di jam 10.15 di hari Senin, aku tiba-tiba pucat dan dibawa pulang oleh 2 orang temanku. Karena di situ posisinya aku bawa motor ke sekolah dan kondisi aku udah nggak bisa bawa motor lagi buat pulang. Akhirnya sampai di rumah, ayah sama ibu aku nanya, "Kamu kenapa?" Dan langsung aku disuruh istirahat. Awalnya aku dikira cuma sakit biasa karena kecapean. Tapi setelah 2 hari, aku nggak ada perubahan, malah makin parah. Akhirnya aku dibawa ke dokter dan didiagnosa kena tipes. Selama 1 bulan aku dianggap kena tipes, nggak ada perubahan. Sampai berat badanku turun 25 kilo. Udah ganti dokter 4 kali, sampai pantat saya bengkak karena kena suntikan. BTW selama 1 bulan itu aku nggak sekolah. Selama 1 bulan aku dianggap kena tipes, nggak ada perubahan sampai berat badanku turun 25 kilo. Dan udah ganti dokter 4 kali, sampai pantat saya bengkak karena suntikan. BTW selama 1 bulan itu aku nggak sekolah. Dan kalau orang tuaku kerja, aku dititipin di tempat nenek. Akhirnya atas saran orang-orang, BTW keluarga saya kurang percaya dengan hal itu karena dianggap syirik. Dan tingkah lakuku yang sangat aneh saat sakit karena aku sering teriak-teriak, spray kasurku yang aku robek-robek, kapasnya aku keluarin, jendela aku tendang, dan saat aku disuruh baca Al-Quran, lidahku terasa seperti terbelit. Sampai aku ngomong pun gak jelas lagi. Dan yang paling absurd menurutku, aku tiba-tiba keluar kamar dan bilang sama abangku, "Ayo pulang, kita udah kelamaan di sini." Di situ aku juga nggak sadarkan diri. Banyak kejadian aneh yang aku lakuin, tapi aku nggak inget kalau pernah ngelakuin itu. Itu pun aku diceritain. Semenjak itu aku dibawa ke orang pintar sama ayahku dan mulai diobati. Ternyata ada sosok yang ikut dan menempel sama aku saat kami lagi ngambil kayu bakar untuk api unggun. Bukan 1 sosok, tapi ada 3. Kakek-kakek, perempuan, dan 1 lagi yang aku nggak bisa sebut. Semenjak dari orang pintar itu, aku ngerasa banyak perubahan. Tapi awalnya aku ngerasa sakit kepala hebat dan pengen muntah. Setelah 2 hari berobat di situ, aku tiba-tiba pucat, tak sadarkan diri. Di jam 10 hari Senin, ibu aku udah pasrah dan nangis sambil bacain Yasin. Karena dengar ibuku nangis, tetanggaku datang yang kebetulan dia orang bisa dengan hal-hal gaib. Saat itu aku disembur pakai air, akhirnya sadar.
Singkat cerita, aku hampir 2 bulan sakit, terbaring, seperti orang lumpuh. Akhirnya aku udah kuat dan bisa sekolah. Mulai hari itu, duniaku berubah. Aku jadi peka, sering lihat dan merasakan mereka yang tak kasat mata. Sampai sekarang pun, aku udah kuliah semester 5 di sebuah PTN di luar kota. Aku masih dikejar sama salah satu dari 3 sosok itu. Kejadian terakhir sekitar bulan Juli tahun lalu saat aku bekerja dengan orang tuaku. Tiba-tiba sehabis maghrib badanku penuh dengan bintik-bintik merah dan gatal. Karena aku udah ngerasa dari awal ini ulah yang tak kasat mata. Tiba-tiba sehabis maghrib badanku penuh dengan bintik merah dan gatal. Karena aku udah ngerasa dari awal ini ulah yang tak kasat mata, aku kembali ke tempat berobatku dulu. Dan dia bilang gini, dia memang sudah lama ngincar dan nungguin kamu. Akhirnya, belum sampai selesai waktu liburan aku putuskan buat kembali ke kos. Dan bener aja, bintik-bintik merah di badanku langsung hilang dalam 2 hari. Pesan buat teman-teman semua, kalau mau ke tempat yang gak ditempati sama orang, lebih baik kita jaga etika, jaga cara bicara kita, karena kita gak tahu yang tinggal di situ ada banyak, tapi gak bisa kita lihat. Sih, pesannya kayak gitu lagi guys, jaga sikap intinya, jaga sikap, jaga omongan. Karena kita di dunia ini gak cuma manusia, tapi juga ada makhluk gaib gitu yang gak bisa kita lihat. Serem sih ini, sumpah serem banget. Dan kasihannya kakaknya sampai sekarang peka dan masih dikejar sama salah satu sosok yang nempel sama dia. Ini kayaknya nggak disebutin di sini karena dia nggak mau nambah masalah gitu ya. Sampai sekarang aja masih dikejar. Aduh merinding. Semoga kakaknya selamat dan dalam lindungan Allah selalu. Amin.